Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Agustina Suryati dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate berita Lampung terkini untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, arus wisatawan ke Pantai Mutun Pesawaran terpantau meningkat terkendali. Arus wisatawan yang datang berlibur ke Pantai Mutun Pesawaran Lampung terpantau meningkat dan terkendali pada Minggu 23 April 2023. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Martoyo pada Minggu. Martoyo mengatakan antusias masyarakat yang mengisi waktu liburan Lebaran Idul Fitri pada hari ini sudah mulai ramai berdatangan. Bahkan kunjungan wisatawan yang berkunjung pada hari kedua Lebaran tersebut mencapai 40%. Dan 40% wisatawan yang datang ke Pantai Mutun Pesawaran Lampung tersebut masih tergolong signifikan. Kedatangan wisatawan tersebut dikatakan terlihat dari pintu loket yang terlihat ramai. Dengan banyaknya wisatawan yang datang menggunakan kendaraan baik mobil maupun motor untuk masuk ke dalam area pantai. Sebagai aparat kepolisian, dirinya meminta wisatawan agar tetap berhati-hati dengan tidak berenang melebihi area yang telah ditentukan. Sebagai aparat kepolisian, dirinya juga meminta waspada untuk wisatawan. Dan kemudian Martoyo memaparkan pada libur Lebaran ini pihaknya meminta agar kendaraan pick-up tidak digunakan untuk mengangkut penumpang baik bepergian maupun berlibur ke pantai. Lebih lanjut, di sepanjang kawasan pesisir telah disediakan rest area untuk beristirahat, sehingga bila mana pengunjung yang datang dari tempat jauh hendak berlibur bisa menempati beristirahat terlebih dahulu di sana. Berita selanjutnya, suasana Lebaran wahana permainan Krakatau diserbu pengunjung. Wahana permainan Krakatau Park Lampung Selatan, Lampung diserbu pengunjung pada hari Lebaran kedua Minggu 23 April 2023. Pantauan Tribun Lampung, pengunjung terus berdatangan ke Krakatau Park Lampung Selatan, Lampung yang baru berdiri atau launching pada Sabtu 22 April 2023 atau sehari sebelumnya. Pada suasana Lebaran kedua ini, pengunjung yang datang didominasi dari warga lokal dengan kendaraan bernomor polisi BE. Para pengunjung tampak ramai mengantri di loket pemesanan tiket masuk. Manajemen Krakatau Park sendiri masih memberikan promo opening tiket masuk. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp100.000 per orang untuk menikmati seluruh wahana permainan yang ada di Krakatau Park Lampung tersebut. Jika pembayaran menggunakan QRIS, maka pengunjung dikenakan potongan biaya Rp10.000 atau hanya membayar Rp90.000. Harga normal untuk tiket masuk Krakatau Park sendiri Rp240.000 per orang. Andi, salah seorang pengunjung, mengatakan pada suasana Lebaran kedua ini ia sengaja datang membawa keluarganya untuk menikmati wahana permainan di Krakatau Park. Andi menuturkan sebelum di-launching ia sudah mendengar informasi dari media terkait pembangunan Krakatau Park Bakauni Harbor City Lampung Selatan di Lampung. Andi menuturkan sebelum di-launching ia sudah mendengar informasi tersebut. Manajer marketing Krakatau Park, Bisri, menuturkan sejak launching kemarin antusias pengunjung masih terus mengalir hingga hari ini. Bisri mengungkapkan jam operasional Krakatau Park pada weekend pukul 9 sampai pukul 6 sore, sementara untuk weekday akan beroperasi pada pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Untuk anak-anak dengan tinggi badan 84 cm ke bawah tidak dikenakan biaya masuk atau gratis. Sementara untuk anak-anak dengan tinggi badan 85 cm ke atas, maka akan dikenakan biaya sama seperti orang dewasa. Berita selanjutnya, jalan keluar exit tol ITERA Lampung diberlakukan kontraflow untuk antisipasi macet.
Petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow di jalan keluar exit tol ITERA Lampung Selatan, Lampung. Menyusul padatnya lalu lintas pada Minggu 23 April 2023 siang hari sekitar 11 siang, Kepala Pospol ITERA Aibda Al-Azhar mengatakan metode kontraflow ini digunakan jika dalam kondisi macet. Kondisinya saat ini sebagian jalan sedang diperbaiki sehingga membuat kendaraan tidak dapat melaju kencang. Jika dalam kondisi ramai akan menimbulkan kemacetan. Azhar menerangkan juga jika metode kontraflow ini sudah digunakan sebelum Lebaran tiba. Metode kontraflow ini sudah berjalan selama 3 hari sampai detik ini. Jalur kontraflow sendiri batasnya sampai kampus ITERA. Pada pagi hari tadi, pihaknya mencoba menutup jalur kontraflow, namun kondisi di lapangan tidak memungkinkan. Karena kendaraannya keluar dari exit tol ITERA cukup ramai. Lebih lanjut, Azhar juga menuturkan jika kendaraan sampai saat ini didominasi oleh kendaraan dari luar kota. Meskipun demikian, ia menyebut jika kendaraan lokal yang melintasi jalur ini juga cukup ramai. Azhar pun memprediksi jika kendaraan akan meningkat pada saat ini sampai 2 hari mendatang. Oleh sebab itu, pihaknya telah mempersiapkan diri untuk mengatasi persoalan tersebut. Nah, mau nanya ini kan kayaknya ada penambahan jalur nih. Ya kontraflow, Pak. Kontraflow ya? Ya. Namanya apa? Kontraflow. Kontraflow. Nah, ini gimana nih? Ya, kalau kita macet, kita gunakan. Kalau Gunakan. macet, kita start Oke. Pak. Ini kan karena kondisinya itu udah agak parah ya? Satu jalur ini Satu kan jalur. kemarin itu kita jadi kontraflow. Oh, kontraflow Biar arusnya lancar. lancar. Jadi ada 2 ya posisinya. Ya. Karena posisi itu lagi dibenahi ya? Ya. Nah, ini baru hari ini atau gimana Udah kontraflow? dari sebelumnya, Dari sebelumnya? udah sebelum lebaran kita mulai operasi itu kita gunakan kontraflow. Oh, Antisipasi berarti kemacetan. sebelum lebaran berarti udah berapa hari tuh? Udah 3 hari. 3 hari kontraflow ya? Ini sampai batas di tadi ITERA ya? ITERA. Oke. Berita selanjutnya, ada cerita dari Bribka Ferry Andrianto yang sudah 17 tahun bertugas namun tak pernah kumpul bareng keluarga saat lebaran. Bribka Ferry Andrianto selama 17 tahun bertugas sebagai anggota kepolisian tak pernah kumpul bareng keluarga saat Hari Raya Idul Fitri. Anggota polisi Polres Lampung Selatan itu saat ini sedang menjalani tugas piket di Pos Pam ITERA dalam operasi Ketupat Krakatau 2023. Konsekuensi itu nampaknya telah disadari begitu bersama keluarga kecilnya di rumah. Sebab menurutnya menjadi seorang anggota polisi harus siap mendapat tugas untuk mengamankan arus mudik lebaran. Maka dari itu, ia beranggapan sebagai anggota kepolisian harus mengesampingkan kepentingan keluarga demi kepentingan umum. Meskipun demikian, Ferry mengaku pada lebaran kali ini sedikit lebih baik karena mendapatkan jadwal piket di exit tol ITERA yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan rumahnya. Sehingga ia juga bisa menyempatkan waktu untuk bertemu keluarga meskipun hanya 1-2 jam saja. Sebelumnya, Ferry mengaku selama 17 tahun bekerja menjadi anggota kepolisian sudah 3 tempat yang dijadikan sebagai lokasi bertugas saat lebaran. Mulai dari Pelabuhan Bakauni, Pasir Putih, dan yang terakhir di Pos Pam Exit Tol ITERA. Bribka Ferry pun bertugas dalam operasi Ketupat Krakatau 2023 di Pos Pam Exit Tol ITERA dimulai sejak H-7 dan akan berakhir pada 1 Mei 2023. Dijelaskan pula dalam menjalankan tugasnya bersama pihak TNI Polri, Satpol PP, Damkar, Nakes, dan Dishub saat operasi Ketupat Krakatau 2023 ini. Demi menjaga rasa aman para pemudik agar tidak terjadi sesuatu di perjalanannya. Saya sedang bersama Bribka Ferry dalam menjalankan tugas di exit tol ITERA.
pada Minggu siang hari ini. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang. Nah, ini kan Bapak ini kan tadi sempat ngobrol ya, kalau tiap tahun mendapatkan tugas piket ya? Ya, Hampir setiap tahun. Setiap tahun. Nah, menjadi anggota polisi udah berapa lama Pak? saya sudah 17 tahun. 17 tahun, jadi setiap tahun itu nggak pernah kumpul keluarga? Hampir setiap tahun di hari-hari besar tidak pernah kumpul dengan keluarga. Tidak ada keluarga. Nah, kalau posisi keluarga di mana nih? Kebetulan kalau tinggal di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Di mana tuh? Di Gedong Air. Gedong Air. Kalau selama 17 tahun nih, ini kan sekarang posisinya di Lampung Selatan. Ya. Udah di mana aja? Sudah di Bakau sudah pernah. Bakau pernah, Pasir Putih. Dan terakhir ya di sini. Selain di sini ya. Oke. Nah, konsekuensinya Pak bertugas gimana tuh? Apa memang udah dijalani aja gitu? Karena sudah sebagaimana tugas dan kewajiban sehari-hari, apalagi dalam rangka arus mudik seperti ini. Jadi semua yang anggota polisi tetap harus menjalankan tugas sesuai dengan perintah daripada pimpinan. Seperti itu. Jadi kalaupun keluarga, kita lebih kepentingan umum. Gitu. Keluarga. Tapi keluarga ngerti ya? Keluarga sudah mengerti. Karena dari awal mereka sudah tahu kerjaan daripada kita. Nah, ini kan posisinya deket nih, tapi sempet lah ya ke tempat keluarga gitu. Kalau ke keluarga paling sebentar, sejam 2 jam, habis itu balik lagi. Balik lagi. Kalau keluarga besar di mana? Keluarga besar kebetulan di Lampung Tengah. Lampung? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Oke, jadi tugasnya dari kapan Pak? Mulai? Dari Hamin 7. Hamin 7 kemarin sudah mulai. Beralih ke pesisir barat, hari kedua Lebaran wisata Pantai Labuhan Jukung mulai dipadati pengunjung pedagang jadi untung. Hari kedua Lebaran 2023, objek wisata Pantai Labuhan Jukung Kroy, pesisir barat, Lampung mulai dipadati oleh para pengunjung pada hari Minggu 23 April 2023. Pantauan Tribun Lampung di lokasi Pantai Labuhan Jukung, para wisatawan yang berkunjung tersebut bukan hanya berasal dari warga pesisir barat saja, namun juga datang dari berbagai daerah seperti dari Sumatera Selatan, Palembang, dan juga Bengkulu, serta Lampung Barat. Hal tersebut diketahui dari plat kendaraan yang terparkir, tidak sedikit juga yang berplat BD dan juga BG. Selain itu, fenomena kendaraan pick-up yang membawa wisatawan dari pesisir barat Lampung juga tidak kalah ramai. Nuril, wisatawan berusia 37 tahun dari pesisir barat Lampung, mengaku sangat antusias untuk mengunjungi wisata pantai yang ada di pesisir barat ini. Menurutnya, mengunjungi wisata pantai yang ada di pesisir barat Lampung sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin setiap Lebaran. Sebab selain pantainya yang indah, biaya tiket masuk ke lokasi wisata ini juga sangat terjangkau. Hal senada juga disampaikan oleh Dahlia, warga Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong. Ia mengaku baru pulang dari rantau Pulau Jawa. Dikatakannya setiap momen Lebaran ia bersama keluarganya selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pantai Labuhan Jukung, pesisir barat Lampung. Sebab, kata dia, tidak lengkap rasanya Lebaran tanpa berlibur di pantai. Sekretaris Dinas Pariwisata Pesisir Barat Mardiansyah mengatakan, kunjungan wisatawan ke Pantai Labuhan Jukung, pesisir barat Lampung kali ini mulai meningkat sejak hari pertama Lebaran. Diperkirakan ada ribuan wisatawan yang berkunjung dan akan berkunjung hari ini di Pantai Labuhan Jukung. Dikatakannya juga, selain Pantai Labuhan Jukung, pantai lain yang banyak dikunjungi para wisatawan pada hari Lebaran diantaranya Pantai Walur, Pantai Mandiri, dan Pantai Tanjung Setia. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pantai Labuhan Jukung Kroy ini saat Lebaran 2023 ternyata membawa berkah bagi para pedagang yang ada di kawasan objek wisata tersebut. Menurutnya, pada saat Lebaran tahun ini, penjualannya bahkan meningkat 2 kali lipat pada hari biasa, dan Mama Baim selaku penjual ini mampu menjual es degan di wisata pesisir barat atau Labuhan Jukung Kroy pesisir barat sebanyak 20 buah
es buah kelapa. Diperkirakan kunjungan wisatawan di sejumlah pantai yang ada di pesisir barat Lampung akan lebih melonjak pada hari ketiga Lebaran. Untuk menghindari kemacetan pada pintu masuk wisata Labuhan Jukung, pihaknya telah menyiapkan petugas untuk menyiagakan dan mengatur tempat parkir. Informasi selanjutnya, Queensland Lampung City Mall beri promo diskon 20% dan one buy get one. Queensland Lampung City Mall menghadirkan promo yang berlangsung hingga 30 April 2023. Supervisor Lampung City Mall, Anggun Aryani, mengatakan promonya adalah diskon 20% jika berbelanja minimal Rp700.000. Diskon 20% ini hanya bisa didapatkan setiap pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore setiap harinya. Untuk mendapatkan promo buy one get one ini tidak harus membeli produk yang sama, tetapi juga bisa produk yang berbeda. Kedua promo ini hanya berlaku untuk fashion tertentu di Queensland Lampung City Mall. Queensland Lampung City Mall adalah toko pakaian muslim modern wanita yang menjual pakaian dan juga pernak-pernik seperti hijab, gamis, tunik, dan sebagainya. Ada juga aksesoris tas, kacamata, dan juga ikat pinggang. Keunggulan Queensland ini dibanding toko lain adalah bahannya premium dan nyaman digunakan. Queensland punya perancang busana sendiri sehingga modelnya beda dengan toko lain. Queensland memiliki slogan Feminine Chic and Classy, dan juga slogan tersebut menggambarkan bagaimana model pakaian di Queensland ini. Queensland Lampung City Mall buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Agustina Suryati. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video atau melalui Facebook Tribun Lampung dan juga Instagram @tribunlampung serta TikTok. Baiklah, selamat sore dan sampai jumpa.